وأكون للخير العميم مثالا. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang kitab This is the End, yaitu tentang membahas bagaimana peraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Karena kita tentunya memahami kita ini pelakon pada sebuah ruang kehidupan, di mana ruang kehidupan ketika kita melewatinya, ruang kehidupan kita dinamakan dengan zaman fitnah. Kita hidup pada zaman fitnah. Makanya menjadi naif, aneh rasanya kalau kita menjadi pelakon pada sebuah ruang kehidupan yang bernama dengan fitnah, tetapi kita tidak waspada dengan fitnah. Karena yang merusak pada kehidupan kita di akhirat itu disebabkan karena fitnah yang didapatkan manusia, lalu mereka menjadi korban dari fitnah itu. Lalu mereka tidak sadar, berantakan urusan akhiratnya disebabkan karena fitnah. Semakin bertambahnya umur pada kehidupan bumi yang kita injak, semakin pekat seluruh fitnah yang ada pada kehidupan kita. Dan salah satu makna fitnah itu apa? Salah satu makna itu semakin banyak dosa dan semakin banyak kemaksiatan yang terjadi di satu ruang kehidupan ketika kita hari ini menjadi pelakonnya. Saya sering menyampaikan, apa bedanya fitnah dengan musibah? Bedakan antara fitnah dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang ketika turun besar, tapi seiring waktu maka musibah itu lama-lama mengecil. Ibu pernah mendapatkan momen sedih sekali ketika kehilangan bapak atau ibu kita. Pada hari ketika meninggalnya bapak dan ibu kita, hari itu betul-betul hari yang paling menyedihkan. Tapi seiring waktu, akhirnya musibah itu lama-lama mengecil, mengering. Walaupun tidak bisa hilang selama-lamanya, tetapi tidak sebagaimana hari ketika kita mendengarkan kabar bapak dan ibu kita meninggal. Itu musibah. Beda dengan fitnah. Fitnah itu sesuatu yang ketika pertama kali turun, maka dia kecil, lama-lama membesar, lama-lama membesar. Kita kalau hidup pada saat tahun 90-an, kita pada tahun 90-an, kita tidak banyak mendengarkan informasi tentang liwat, tentang homo, tentang lesbian. Tapi ketika kita hari ini tahun 2020, kita sering sekali mendengarkan kabar tentang info masalah liwat dan lesbian ataupun homo, menunjukkan kepada kita fitnah itu semakin hari semakin besar. Dan ketika kita memahami, kita menyadari masalah fitnah itu setiap hari semakin besar, maka itulah yang menjadikan kita harus waspada. Karena yang kita khawatirkan ketika kita semakin beranjak usia tua, yang kita khawatirkan bukan hanya penyakit-penyakit silent killer. Bukan hanya yang kita takutkan itu gula, diabetes. Yang kita takutkan bukan hanya jantung dan koroner. Tapi yang kita khawatirkan adalah pula bagaimana kalau kita dan orang yang kita cintai akan mendapatkan fitnah, lalu menyebabkan kita rusak kehidupan akhirat kita, terkuras seluruh kebahagiaan kita ketika kita mendapatkan fitnah itu, dan yang paling tragis yaitu adalah ketika nanti di akhirat, rusak kehidupan akhirat, dan rusaknya kehidupan akhirat itu disebabkan karena fitnah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus selalu peduli tentang masalah fitnah. Memang pembicaraan tentang fitnah tidak seindah kita membicarakan tentang keutamaan keluarga sakinah. Memang pembicaraan tentang masalah fitnah tidak seindah ketika kita membicarakan tentang persoalan-persoalan keluarga. Ya, mawaddah dan warahmah. Memang pembicaraan tentang masalah fitnah itu tidak seindah ketika kita membicarakan tentang bagaimana asiknya kita melakukan sholat malam. Tapi walaupun pembicaraan tentang fitnah tidak seindah membicarakan tentang kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak seindah ketika kita membicarakan tentang indahnya mengikuti sunnah, tapi pembicaraan tentang fitnah itu pembicaraan yang tidak mau, tidak mau harus ada pada kehidupan iman kita. Karena bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah, bagaimana kita selamat dari fitnah, kalaupun kita tidak tahu apa itu fitnah dan bagaimana fitnah itu sudah menyergap pada kehidupan kita, dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus
membicarakan tentang fitnah. Membicarakan fitnah pada masa kehidupan kita sebagaimana kedudukan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Mau tidak mau kita harus membaca Al-Fatihah. Kalau kita di dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholat kita tidak menjadi sah. Rukunnya menjadi tidak sempurna. Dan akhirnya sholat kita tidak diterima. Walaupun ibu khusyuk, walaupun ibu meneteskan air mata, tapi kalau ibu tidak membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya sholatnya tidak diterima. Iman pun sama. Iman itu salah satunya, iman yang benar itu iman yang terhindar dari fitnah. Berarti kedudukan fitnah itu merupakan rukun dalam keimanan kita. Supaya kita membahas, supaya kita mempelajarinya, supaya kita tidak termasuk orang yang ternoda keimanan kita disebabkan karena fitnah. Hanya karena kebodohan kita menyikapi tentang masalah fitnah yang sudah datang menyergap pada kehidupan kita. Lah inilah yang menjadikan kita membicarakan tentang masalah fitnah. Allah menyampaikan pula kepada kita bahwasanya di antara perkara yang pasti akan ditemui oleh banyak manusia ketika pada waktu di akhir zaman dengan fitnah, yaitu adalah keluarga banyak yang menjadi korban tentang masalah fitnah. Oleh karenanya, inilah yang memberikan kepada kita bagaimana kita membicarakan keluarga dalam konteksnya supaya keluarga kita yang kita cintai terhindar daripada fitnah. Maka kita membahas satu persatu fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena tidaklah Nabi itu paling khawatir bagaimana umatnya itu akan terkena dengan fitnah yang menyebabkan mereka terlepas dari kebenaran. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang dari subuh sampai maghrib. Tidaklah khutbah sepanjang itu disampaikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat sampai hadisnya begitu panjang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kecuali khutbah sepanjang itu yang pernah disampaikan Nabi dari subuh sampai maghrib itu merupakan khutbah yang membicarakan tentang fitnah. Apa yang terjadi pada keluarga, apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi dalam bentuk muamalah, apa yang terjadi dalam bentuk ekonomi, semuanya disampaikan Nabi secara detail. Supaya setiap para sahabat menyadari betapa pentingnya kita mengetahui tentang masalah fitnah, walaupun terkadang mengetahui masalah fitnah itu terkadang menakutkan dan mengerikan. Karena banyak kenyataan-kenyataan yang akan membuat kita ketakutan menghadapi kenyataan yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya, mari kita teruskan pembahasan kita tentang masalah fitnah itu. Kita kemarin sudah membahas tentang sisi lain tentang masalah fitnah. Dalam kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sisi lain fitnah itu apa saja. Kita akan membicarakan hari ini tentang 2 fitnah yang paling besar. Yang tentunya 2 fitnah ini menyelimuti pada kehidupan manusia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya sebelum munculnya fitnah yang paling besar, fitnah yang paling besar itu adalah fitnah Dajjal. Sebelum munculnya fitnah Dajjal, ada beberapa fitnah yang muncul, kata Rasulullah SAW. Yang mana ketika 2 fitnah ini merupakan 2 fitnah pramunculnya Dajjal pada kehidupan manusia di akhir zaman. Ya. Fitnah yang pertama yaitu fitnatus sarra. Ya, fitnatu akhras. Yang pertama itu fitnatu akhlas. Fitnatu akhlas itu adalah sebuah fitnah ketika kita mendapati banyak kaum muslimin senantiasa bersengketa, berselisih. Dan mereka senantiasa bertikai antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Itu namanya fitnatu akhlas. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kita akan menjumpai bagaimana setiap muslim begitu mudah untuk saling berselisih dan saling bertikai. Bahkan masalah-masalah yang tampaknya bisa dikondisikan dengan baik, maka kaum muslimin lebih memilih untuk berselisih dan bertikai dan bermusuhan.
Sehingga tidak ada satu tempat kecuali pada tempat-tempat itu terjadi perselisihan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Kita tentunya mendapati ini fitnah pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Fitnah ini tidak berhenti. Fitnah ini terus ada sampai nanti munculnya Dajjal. Sehingga akhirnya kita akan jumpai banyaknya kaum muslimin saling bertikai. Kita menjumpai bahkan pengurus masjid sekalipun dalam milieu ataupun lingkungan yang paling kecil. Pengurus masjid saja belum tentu mereka satu sepakat dan satu suara. Berapa banyak kita sering dapati masjid itu saling rebutan. Ganti pengurus, ganti pengisi. Ganti pengurus, ganti penceramah. Ganti pengurus, ganti pula programnya yang ada pada masjid itu. Kadang-kadang pengurus yang sudah digantikan sama pengurus yang sangat membenci program pada pengurus sebelumnya. Atau sebaliknya. Kalaulah lingkungan masjid saja, ternyata kita jumpai adanya pertikaian, adanya perselisihan, maka sesungguhnya itu merupakan bagian yang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman kalian akan menjumpai fitnah atau akhlas, yaitu fitnah pertikaian dan permusuhan. Dan banyak orang yang mereka senantiasa menikmati setiap pertikaian dan permusuhan.